mengatakan bahwa Bapak diuntungkan dengan kegaduhan ijazah karena terus disebut Pak. Oleh sebab itu jangan gaduh, siapa yang gaduh? Ya. Ya kalau gaduh terus ada yang merasakan itu keuntungan bagi saya, ya jangan gaduh. Nanti saya tidak diuntungkan. Kalau nggak gaduh ya kan, ada macamnya saya mungkin bisa dirugikan. Kalau pada seneng saya masih diuntungkan lah, ya buatlah gaduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Jedas. Ya saudara sekalian, saya dengan teman sejawat saya, ya, baru kenal 35 tahun. Lisa Noviani. Ayo Lis. 37 tahun, Rep. Ya, 35 tahun juga okay. orang pakai genap-genap. Oh, sudah tidak persisnya kan? Kalau persisnya kayaknya kamu pindah kelas 89 ya, 36 tahun ya. Kelas 1 dong. Oh, kelas 1 ya? Dari awal, dari 2 minggu sempat di sekolah lama, langsung pindah ke SMA. Oh, sekolah lama di mana? Di dusun? SMA Negeri Tanjung Rajo. Luar biasa nih, orang dusun tapi pintar ya. Waktu SMA-nya pintaran dia daripada saya. Pernah sekelas ya, ketahuannya. Halo. Oh, sekelas nggak pernah kita? Nggak pernah. Sekelas. Halo, gimana? Tiara ya. Kenapa? Ya. Soal apa? Oke. Lalu ini siapa sama-sama aja? Saya ini lagi live loh, walaupun live saya angkat aja. Iya, coba aja lihat lagi live saya. Enggak apa-apa. Oh iya, anu aja ya. Oke, ya. Jadi saudara sekalian. Ya, ada Kompas TV tadi mengundang soal abolisi Tole. Oh. Ya, silakan. Lis, ada apa hari ini Lis? Hari ini kita mau membahas hal-hal blunder atau paling kontroversial dari ijazah Jokowi. Ini karena ada 2 berita yang memicu ini bongkar files untuk melakukan studi lagi. Yang pertama adalah keputusan Baris Krim Polri yang untuk menghentikan kasus ijazah Jokowi. Mereka menganggap hal ini benar karena alasan utamanya adalah karena data-data yang ditampilkan oleh para Dumas itu adalah data sekunder. Nah, sebenarnya ini segera bisa dibantah. Data sekunder itu kalau kita peneliti memang mengampukkan data sekunder itu adalah data yang bukan dari aslinya, bukan dari sumber benernya. Karena sumber benernya itu sebenarnya ijazah asli Jokowi kan. Jadi nggak mungkin data primer ada. Walaupun nanti saya kasih tahu tambah perspektif apa yang dimaksud dengan alat bukti itu ya. Ya, dari sisi hukum ya. Kalau dari sisi peneliti ya data sekunder ya benar karena memang primernya nggak pernah ditunjukkan, nggak pernah dihadirkan. Jadi itu sebenarnya kesalahan bukan dari tim yang melakukan pengaduan. Satu. Kedua, ada lagi dari Pengadilan Negeri Sleman yang mengatakan berdasarkan keputusan mereka, musyawarah tim mereka eksepsi karena ada eksepsi dari UGM yang menyatakan bahwa akhirnya setelah mereka bermusyawarah, majelis hakim berpendapat bahwa mereka tidak berhak untuk menindaklanjuti tidak berwenang ya. Istilah hukumnya tidak berwenang untuk melanjutin pengadilan ini karena mestinya ini diajukan ke Komisi Informasi Publik atau ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu keputusannya. Gitu. Nah, jadi sahabat RH, di sini kami mencoba menampilkan sebenarnya ijazah. Kamu kalau kepleset rap nggak ada masalah. Oke. Karena tadi sempat dibahas di awal ya. Refli Harun ini teman sekelas saya pas kelas 1 SMA sebenarnya. Selanjutnya kelas 1 enggak, kita kelas 1-5 kita sekolah sore, saya murid baru. Dari dusun gitu. Ini gitu. Kalau kelas 1 kita sekelas kelas 1 kelas 1-5 sekelas. Oh, tapi kamu belum pinter tuh kelas 1 5. Pinter, udah ranking 1. Enggak percaya. Yang ranking 1 itu si Indra Gunawan. Bastari. Enggak sekelas. Oh, itu kelas 2 bio, kelas 1. Jadi jangan dibahas. Bandi kan?
saya dong yang satunya. Bukan maksudnya Pas naik Isbandi kelas. kan ketua kelasnya kan waktu itu. Ya ketua kelas di Isbandi, Oke. ada Heri Purwanto teman sebangkumu. Iya. Oke. Ada Zaidar. Iya. Lupa ya kelas. Jadi saya udah pinter dulu. Tapi Erha juga pinter kok. Kita cepat-cepat bareng waktu itu, ingat gak? Iya, saya jubirnya kan. Dan menang karena jubirnya lah yang bisa menjawab dengan lincah. Waktu itu jubirnya tuh pengetahuan umumnya bagus. Makanya menang. Nah, kan, cuman kalau di matematika kamu yang pinter. Kisah-kisah lama ya sahabat RH. Pas soal matematika saya nggak ngitung ya, sebelah kanan kiri saya yang hitung. Oke, ya, silakan. Iya, kenangan manis ya RH ya. Dulu juara cepat tepat di sekolah. Oke, silakan. Iya, oke, kita lanjutkan. Nah, apa saja sih hal-hal kontroversial? Maksud kami di sini, Bongkar File menganggap sebenarnya kedua keputusan itu sebenarnya nggak sesuai, harusnya tetap dilanjutkan. Ya. Karena banyak sekali hal-hal kontroversial yang blunder-blunder yang terjadi selama proses pengujian ijazah ini, ijazah palsu ya. Banyak sekali. Di antaranya nih kami coba kompilasi ya yang paling blunder ya, paling kontroversial. Di antaranya adalah kasus reuni yang terjadi 26 Juli. Apa yang blunder di sana coba kita lihat nanti. Terus ada ciri ijazah asli UGM yang sudah dikemukakan oleh Roy Suryo. Ya. Terus ada juga pernyataan Victor Suryadi bahwa ijazah Jokowi dibuat di pasar terbuka. Ya. Itu menarik sekali nih, yang poin ketiga ini. Ya. Ada lagi kontroversialnya itu yaitu Mr. Kasmujo. Ada lagi ejaan nama dosen pembimbing Jokowi dan tanda tangannya. Dan ini sebenarnya nggak bisa terbantah karena para mahasiswa tahu persis lah kali ya, terutama di UGM mungkin saya sendiri mengalami di IPB pun itu kalau ada kesalahan penulisan nama dosen pembimbing itu nggak mungkin itu sampai dicetak. Ketiga, skripsi Jokowi sendiri ada hal-hal yang di situ yang kontroversial. Waktu KKN-nya juga kan ada beberapa blunder tuh, terjadi berapa koreksi waktu lah, koreksi wilayah dan sebagainya. Dan terakhir Bariskrim itu yang kami anggap blunder juga itu adalah Bariskrim melakukan penyitaan harian Kedaulatan Rakyat pada edisi pengumuman hasil ujian Tanggal 18 Juli itu ya? Ya mestinya. Dan paling lucunya 18 Juli itu hari kelahiran Roy Suryo. Oh, oke. Hari kelahiran Roy Suryo dan hari meninggalnya ibu saya. Oh iya, Al-Fatihah buat beliau. Ya. Amin. Iya, jadi itu blunder-blunder yang dilakukan. Jadi nyata terlihat bahwa ada sesuatu yang coba disembunyikan di sini. Jadi keputusan Bariskrim dan Pengadilan Negeri Sleman menurut saya juga jadi kontroversial. Gitu ya. Nah, apa yang kita lihat dari reuni Fakultas Kehutanan UGM? Di situ ada foto-foto dari slide 4567 itu terlihat foto-foto Jokowi ya dengan rekan-rekannya yang semuanya menggunakan kaos biru. Dan di sini yang kami anggap agak berbeda dengan umumnya reuni-reuni yang terjadi gitu ya. Reuni yang dilakukan di hari Sabtu 26 Juli 2025 di Aula Integrated Forest Farming Learning Center Fakultas Kehutanan tersebut, itu semua alumni berangkat ke lokasi menggunakan minibus. Ya. Kalau alumni angkatan 80 ya, saya aja angkatan 89, itu rata-rata kalau kami sih berangkat ke reuni itu menggunakan kendaraan pribadi lah masing-masing gitu ya. Hampir semuanya tuh datang menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Dan Kalau ini reuni pakai kendaraan umum dan bajunya sudah seragam gitu ya? bajunya udah seragam. Biasanya kaosnya seragamnya tuh diserahkan di tempat, ya kan? Registrasi bagi-bagi dulu, kaos, registrasi dulu. Iya, Karena kan biasa dari luar kota tuh. Iya, Dan menginapnya entah di mana mereka terserah. Pokoknya Iya. pada hari H datang registrasi, baru dikasih kaos. dikasih biasanya. kaos, ganti baru baru saat itu. masuk ke ruangan tempat reuni. Biasanya seperti itu kan. Ini semuanya datang bareng-bareng menggunakan minibus dan udah seragaman. Wah, berarti ada titik kumpul, ada titiknya ya. Ada titik kumpulnya dan ada korlapnya. Iya. Ya kan ada korlapnya berarti. Ada korlapnya. Ini semua menggunakan seragam kaos biru kecuali Jokowi gitu kan. Iya. Agak aneh juga. Lihat lagi sini ya. Mereka itu katanya yang datang reuni ada 67 orang dari 88. Ya. Itu juga biasanya agak berat itu. Kami reuni rata-rata udah 50% aja yang hadir itu udah luar biasa ya, Iya. Kak, ya. Ini sampai 75% kalau saya hitung-hitung itu. Apalagi kalau apalagi Pak Jokowi tidak lagi presiden kan? Itu biasanya minatnya udah berkurang tuh. Apalagi lagi masalah begini kan? Iya, Tapi betul. ya nggak tahu, jangan-jangan iya betul kan? Menggunakan nemtek. Rasanya kita saling mengenal, tidak akan menggunakan nemtek lah ya kalau saat reuni seperti itu. Soalnya sekarang ada 100 orang. Iya dan tidak ya. Iya dan tidak. 88 loh temannya satu Nah, satu kalau fakultas itu. 88 ya, menurut saya nggak susah mengenal ya. Iya, Kan? saling mengenal biasanya. Kalau saya tuh susah mengenal karena satu angkatan tuh 250 orang. Iya. Tuh, jadi saya bahkan tidak tahu ini orang ini selesai apa enggak. Iya. Bisa. Oke, teruskan Miss. Nanti beberapa hal nanti saya Oke. lain. Menggunakan nemtek, mereka terlihat tidak saling akrab, tidak ada sesi perkenalan tuh maksudnya biasanya kadang-kadang kita ada maju. Saya sekarang tinggal di sini loh, anak saya segini, gini. Ini nggak ada sama sekali. Dan ada IU-nya yang Anastasia Emlis yang diketahui adalah sebenarnya Jokower banget. Ya. Jadi
itu adalah suatu reuni yang mungkin ya menurut kami agak-agak berbeda lah. Ada IO-nya ya? Ada IO-nya. Anastasia Emlis. Itu Terus itu ada siapa fotonya dia Jokowi banget kalau kita lihat di ini ya di Facebooknya gitu-gitu. Tapi Facebooknya tadinya bisa kita buka, bisa diakses publik. Terus sekarang sudah terkunci profilnya, sudah nggak bisa diakses lagi. Nah ini sebenarnya foto-fotonya ini tadinya ada di sosial medianya Anastasia. Itu yang di slide. Anastasia ini orang ini ya, yang perempuan ini, yang ini bukan? Iya, yang ini. Betul. Karena saya agak curiga juga, karena ada orang yang kemudian kok sepertinya menonjol gitu. Karena kadang gini, biasanya ya, orang tuh tidak mau menutup diri. Maksudnya gini, dia pengen menonjol. Padahal dengan dia pengen menonjol, dia gampang sekali ketahuan. Betul. Gitu. Nah, saya lihat Anastasia ini, karena ini namanya Anastasia ya. Iya, Anastasia Emlis. Ini orangnya, saya kan bertanya-tanya, ini siapa sih ini kok kayaknya menonjol banget gitu ya? Iya. Dia kemudian dia bukan alumni, dia semacam IO sepertinya. Karena ya, tapi ngapain juga dia pakai baju ini kan? Lalu ada Bambang Saptono yang tukang-tukang potret itu kan? Yang selalu ada di rumahnya Jokowi, Kemudian ya ada yang kontroversi Wakidi katanya, tapi sudah klarifikasi Dian Sandi, tapi kita tidak tahu klarifikasinya apakah klarifikasi dia bukan calon terminal sekedar atau klarifikasi bahwa dia betul-betul alumni Fakultas Kehutanan. Nanti kan belum jelas juga kan. Kalau Bambang Saptono, kalau menurut Dr. Taufik kan beliau pernah melakukan jual beli tanah dengan Bambang Saptono, dan Dr. Taufik tahunya itu bukan alumni UGM. Bisa jadi. Karena Dr. Taufik kenal langsung. Kalau di slide 7 itu terlihat itu ada briefing dari Anastasia Emlis ke peserta reuni. Itu ada foto-foto dan ini foto-foto ini ada di sosmednya Anastasia. Yang tadinya kita bisa buka bebas, tapi sekarang udah nggak bisa. Sudah dikunci profilnya. Jadi mereka itu rupanya tetap ingin cari poin dari Pak Jokowi ya. Maksudnya barangkali untuk tagihan. Iya, betul. Untuk ketika dia muncul, ya kan, ketahuan ini siapa sih orang ini, kok dia menonjol banget. Karena Anastasia ini tidak terlihat sebagai orang yang sudah berumur 63-64 tahun. Belum, jangan-jangan belum 50, under 50. Masa sih? Enggak tahu juga sih. Ya, tapi rasanya awet muda ya. Iya, 63-64 rasanya kok enggak ya? Kayaknya belum ya, tapi ya walau-walau. Iya, oke. Tapi ini realitanya sebenarnya menurut saya memang reuni itu tidak memastikan bahwa seseorang menamatkan pendidikan di institusi tertentu. Bisa saja dia pernah kuliah. Iya, tetapi kan ini kan sudah dibilang bahwa ini satu angkatan. Kalau satu angkatan berarti usianya ya kayak Pak Jokowi, more or less kan, nggak mungkin Jokowi lahir 61, berarti 63, 64, 65 lah ya. Ya sekarang 64. Ya, makanya 63, 64, 65 kan. Iya. Usianya more or less lah. Kalau bisa sampai usianya masih 60 tahun itu jauh sekali dengan Pak Jokowi. Iya. Nggak mungkin lah ya. Nah, saya tahu di beberapa kampus ada kebaikan hati dari universitas untuk tetap menerima mahasiswa yang DO untuk tetap berkuliah tapi di level diploma. Atau sarjana muda. Karena saya tahu persis ini di IPB RH ya. Saya ada kebetulan om saya dosen di sana, dan saya tahu persis ada beberapa mahasiswa DO itu dibantu sehingga terutama yang dari daerah yang sama itu dibantu beliau supaya anak tuh nggak pulang kampung tapi pindah ke diplomanya atau sarjana muda. Jadi itu di sana. Jadi bisa jadi ada seseorang yang nilainya nggak bagus, tetap lanjut tapi tidak di S1. Ada peluang seperti itu. Kalau Jokowi ini ya diperkirakan dari awal memang dia tidak terima S1. Iya, ada bukti itu ya kemarin ya. Makanya kan dia kan registrasi kan sarjana muda, lalu yang 18 Juli itu disimpan korannya, itu kan menunjukkan tuh. Kalau enggak kan ya biasa-biasa aja lah. Tapi ternyata ketika dicari nggak ada lagi sudah korannya itu. Itu kan mencurigakan. Iya, kenapa harus disimpan itu? Iya. Ya. Tapi kita lihat juga di sini dari UGM juga ada pernyataan dari Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta menyatakan bahwa reuni ini sudah direncanakan oleh angkatan 87 sejak lama. Gitu. Dan dia menyebutkan jumlah yang hadir 67 dari 88 total mahasiswa. Ya, Sigit Sunarta ini boleh juga. Kenapa? Karena dia juga yang membela Jokowi dari awal ya. Sejak 2022. Ini berapa tahun sih jabatan dekan kok belum ganti-ganti ya? 2022, dari 5 tahun ya. Jadi dia 2022 itu juga yang kemudian membeberkan ijazah kosokol asli Jokowi kan. Jadi ijazah Jokowi itu muncul dalam 4 momen. Momen pertama ketika ini nggak tahu siapa yang duluan ya. Yang jelas ketika
ramai-ramai teman Jokowi menunjukkan ijazah, lalu ada big screen di belakang Oh, yang di Ambaruk Mall. Ambaruk Mall. Nah itu ada foto ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi. Yang pokoknya kacamata semua itu sama. Kemudian Sigit Sunarta menunjukkan juga Di sebuah acara. di sebuah acara, nggak tahu di acara di mana ya, pokoknya sepertinya press conference ya, karena cuma di rumah doang itu. Kayaknya dia dikejar wartawan. Menunjukkan ijazahnya atau layar aja? Enggak, menunjukkan Ijazahnya? menunjukkan ijazah apa ya? Fotokopian atau apa? Pokoknya dia yang menunjukkan ini ijazahnya Oke. katanya. Atau apa nggak ngerti deh. Ya, bukan yang asli atau apa ya. Pokoknya dia menunjukkan ijazahnya. Nah, lalu fotokopian atau apa? Nanti kita cek lagi ya. Nah, yang ketiga Dian Sandi. Yang keempat Bareskrim Mabespori Dirtipidum. Oh iya. Nah, itu 4 kesempatan yang kemudian kalau kita pakai metode ilmiah, even kita tidak pernah melihat aslinya, Iya. maka kan sebuah keterangan itu kalau dia konsisten, sebuah fakta itu konsisten, ya maka itulah Iya, betul. kan konsisten tuh. Kacamata, Berulang-ulang. kacamata, dan tidak dibantah. Bahkan diakui oleh Sigit Sunarta, oleh teman-temannya. Maka kesimpulan kita, ya ijazah Jokowi itu yang itu, Iya. yang Diuji oleh Roy Suryo, yang Rismon, ditampilkan dalam Tiva. reuni Ambaruk Mall oleh Sigit Sunarta, oleh Dian Sandi, dan oleh Bareskrim Mabespori. Iya. Dan ijazah itulah yang kemudian diuji oleh Roy Suryo dan kawan-kawan dengan hasil fake gitu. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang sebuah metode ilmiah, walaupun itu bukan data primer tapi data sekunder, cuma kan kita bisa ada disclaimer bahwa data sekunder ini identik dengan data primernya. Iya. Maksudnya Karena tidak ada bantahan. iya, jadi dia sama dengan data primernya. Kecuali ada bantahan bahwa itu bukan ijazah Jokowi. Itu Iya, baru. betul. Oke. Iya. Silakan terus, Nis. Ya, kedua kan ini adalah pernyataan baru, relatif baru lah ya dari Roy Suryo karena dia menerima 5 bundel dokumen asli dari alumni UGM, ada yang dari Fakultas Kehutanan dan ada yang dari fakultas yang lain. Ya. Itu pada semuanya lulus tahun 85. Ya. Ada 5 ciri pada ijazah asli UGM, makanya mungkin nggak akan sulit untuk dipalsukan. Ya. Ada watermark pada kertas ijazahnya, Ya. pada seluruh bagian kita Roy Suryo ya. Ya. Terus memiliki benang pengaman pada kertas. Ya, ijazah ya, luar biasa dari perguruan tinggi terbaik di Indonesia, pastilah ada banyak pengamannya. Ya. Juga ada logo UGM yang gunakan teknik emboss. Ya. Ya. Dan di tengah ada logo dengan tinta tertentu yang terkadang tembus sampai ke belakang kertas ijazah. Ya. Dan ada materai dengan nilai tertentu. Nah, tentang materai ini secara tidak langsung sebenarnya Rasulullah menyatakan sepertinya nilai materainya berbeda dengan yang ada di ijazah yang Itu ditampilkan materainya oleh- berapa itu? 100. Kalau di Jokowi 500 atau Yang di Jokowi 100, tapi yang aslinya itu yang Rasulullah itu tidak menyebutkan, masih ditutup sama dia. I see. Oke. Kesan yang ditangkap adalah nilai meterai yang ada di ijazah lulusan tahun 85 itu berbeda. Ya. Nilai meterainya itu yang ditangkap ya. Itu yang dinyatakan oleh Roy Suryo. Sebenarnya dari sini Bareskrim sangat mungkin gitu loh untuk memastikan ijazah yang katanya sudah pernah dipegang oleh mereka itu asli atau palsu. Udah clear di sini ya. Walaupun mungkin ada yang kalau di sini mau tampilkan syarat-syarat ijazah asli mungkin secara umum aja, legalitas, nomor seri, kualitas cetakan, tanda tangan, cap resmi dan asal institusi. Ini kita lewatkan dulu. Gini. Mengenai 5 tanda tadi. Coba satu apa? Sebentar. 5 tanda itu. Ada sebentar maaf. Tadi mundur jadinya. 5 tanda. Watermark. Ada watermark pada kertas ijazah. Jadi di Dian Sandi itu nggak kelihatan tuh UGM-nya, kan ada watermarknya tuh UGM. Nah iya, kan itu polos saja tuh Iya, kertasnya. itu kelihatan polos saja. Itu kelihatannya nggak kelihatan. Kok kelihatannya nggak kelihatan? Memang nggak kelihatan. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Jadi gini, ijazah Jokowi ini kan tahun 85 tapi akhir. Sementara ijazah yang dikumpulkan Roy Suryo ini 85 tapi awal. Kan harusnya akhir makin canggih dong. Makin kuat pengamannya. Iya, masa makin tidak kuat? Iya. Kelihatannya Roy Suryo agak kesulitan menemukan yang seangkatan. Karena kelihatannya sudah ada operasi underground movement untuk mengamankan semua ijazah yang angkatan itu. Sudah dihubungin, sudah. I don't know exactly. Mungkin ya kita curigation ya kan. Gitu. Nah, jadi karena itu menurut saya 5 pengaman itu mulai dari watermark, apalagi benang pengaman, teknik emboss. Di tengah ada logo dengan tinta tertentu. Yang terkadang tembus sampai ke belakang kertas ijazah. Ya. Dan ada materai dengan nilai tertentu. Nah, 5 pengaman ini yang menurut saya tidak boleh berkurang harusnya. Kalau nambah boleh. Kalau berkurang kok masa kualitas pengamannya tambah turun setelah ada wisuda akhir tahun kan? Nah, itu yang merupakan, kalau dalam hukum itu namanya petunjuk
Oke, saya ulangi yang tadi. Pengaman. Pengaman malah. Bukan. Ini pengaman malah untuk mengamankan bahwa ini ijazah asli. Dalam hukum itu petunjuk. Oh, bahwa petunjuk. Oke. Ijazah Jokowi itu jangan-jangan tidak asli karena kok pengamannya bukan tambah kuat tapi tambah rendah. Oh, iya, iya. Jadi kalau yang tadi yang data primer dan data sekunder tadi ya, Liz ya. Kalau dari sisi hukum, Karena dia bilang data primer tidak bisa dijadikan alat bukti. Ini menurut saya sontoloyo jadinya. Kenapa? Karena kalau yang namanya alat bukti itu menurut KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 184 itu satu, keterangan ahli, oh iya, itu padahal keterangan saksi, ya. surat petunjuk, keterangan terdakwa ketika di pengadilan. Nah sekarang tambahan sesuai dengan kemajuan teknologi karena 81 kan belum ada internet, dokumen elektronik atau informasi elektronik. Jadi 6. Sekarang yang dia katakan bukan data sekunder, bukan data primer itu yang mana? Saya berprasangka dia itu hanya terpaku pada apa yang diteliti Roy Suryo, di mana Roy Suryo mendasarkan kepada bukan dokumen analognya, kan gitu. Padahal bukan hard copy maksudnya kan? iya, bukan analog tuh yang asli. Iya. Kan analog sama digital kan. Jadi bukan dokumen analognya. Padahal itu kan baru satu pembuktian saja. Kan alat bukti lainnya kan bisa petunjuk. Apa yang bisa jadi petunjuk? Kasmujo. Iya, banyak sekali Pasar sebenarnya. pramuka. Oh iya. Ya kan? Kemudian keterangan ahli misalnya Roy Suryo. Rismon, itu ahli semua. Ahli forensik Rismon. Kalaupun tidak bisa dijadikan petunjuk gitu. Suryo ahli. Keterangan saksi bisa dicari nanti. Ada disebut Anggit, Iya, kemudian Widodo. Itu kan bisa dijadikan saksi semua. Iya. Jadi menurut saya harusnya kasus ini naik pada penyidikan. Di penyidikan itulah kemudian mereka bisa mengumpulkan alat-alat bukti lainnya. Iya. Nah, kalau seandainya alat buktinya nggak kuat, misalnya kan, setelah dikumpulkan, baru SP3, karena harusnya begitu. Iya, betul. Wah, ini langsung dipatahkan begitu aja. Ya, oke lah, teruskan Lisa, apa lagi? Iya, yang ketiga ya di situ kan tadi udah dibahas ya RH ya, banyak sekali uji digital terhadap 3 dokumen yang dilakukan oleh salah seorang pemilik percetakan, tapi dengan background yang dari ITB beliau, dan juga ada face comparison yang dilakukan oleh Roy Suryo dan dengan Rismon, dengan Ella dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini yang paling kemarin itu sangat viral, itu adalah pernyataan Bitor Suryadi. Bahwa ijazah Jokowi dibuat di pasar pramuka. Nah, ini sangat viral dan sangat mencengangkan. Nah, anehnya kenapa Bitor kalau misalnya membawa berita bohong, kok dia malah nggak pernah jadi tersangka? Nah, jangan dibilang jadi tersangka. Oh, maafin, apa maksudnya? Kita kok mudah sekali. Maksud saya, kalau memang Bitor itu tidak benar, ya kan? Ya, harusnya kan begini, kalau saya kan bukan begitu. Oke. Kenapa keterangan Bitor itu diabaikan oleh Baris Krim, oleh polisi? Kan dia bisa dipanggil sebagai saksi untuk menunjukkan bahwa ada perkembangan seperti ini kan, perkembangan informasi gitu loh. Iya. Gitu. Maksudnya dengan yang lain, ada 12 orang lain yang mungkin tidak sefenomenal ini kata-katanya gitu kan, tapi malah mau dikenakan sanksi hukum gitu RH. Ini kan sangat fenomenal dan sebenarnya sangat penonjok sekali. Walaupun tapi maksud saya paham. Tapi maksud saya kita jangan berpikir bahwa kalau 12 kena, Bitor kena juga. Iya. Karena yang benar itu adalah bahwa semuanya tidak boleh kena. Betul. Iya, setuju kok. Iya, pastinya saya setuju itu. Iya, karena ini adalah sebuah cara kita untuk mencari kebenaran kan, dan bagian dari hak asasi manusia sebagai hak untuk mendapatkan informasi, the right to information. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bitor harus dimaknai sebagai sebuah petunjuk. Iya, betul, setuju. Harusnya dia dengan adanya petunjuk atau informasi seperti itu, maka harusnya dia dipanggil oleh pihak Bareskrim untuk dimintai keterangannya. Karena Bitor itu kan jelas menyebutkan nama-namanya kan, ada Anggit Nugroho, ada Widodo, katanya ada David. Ada macam-macam gitu. Nah, orang-orang itu kan sebenarnya bisa dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Apalagi Bitor juga tidak menyembunyikan diri kan, selalu hadir kalau dipanggil, diundang media selalu datang. Jadi kenapa dia tidak dimintai keterangan? Kan aneh rasanya. Malah yang dimintai keterangan tuh Sylvester bolak-balik. Ternyata sudah jadi terpidana gitu. Oke, apalagi Lis? Nah, kita ini dulu ya. Ini dari Bitor. Ya tadi sudah sama. Ijazah Jokowi dibuat di pasar pramuka oleh tim dari Solo, David, Anggit dan Widodo. Terus belakangan ada nama lain tuh, kan dia bilang David, Anggit, Widodo, kemudian ada Sigit,
Widiawan, dan kemudian Denny Iskandar dan Denny PDIP. Iskandar atau Dari Denny ya, PDIP. Denny Iskandar. Kemudian satu lagi yang pernah jadi ketua Eko Sulistyo. Jadi ada 6 Dan orang. ya, yang sebenarnya bisa diminta keterangan. Dan Bitur juga menyatakan dengan clear bahwa Widodo membawa dokumen ke pasar Pramuka untuk dibuat di kiosnya Paiman Raharjo. Nah, Itu dari Bitor ya? Ya, itu dari Bitor. Nah, kemudian dari itu kan punya lagi keterangan. Karena Pak Iman juga sebagai pihak yang bisa dimintai keterangannya, kan begitu? Iya, dan ternyata Paiman adalah mantan rektor Universitas Mustafa Beragama yang juga pernah menjabat sebagai Wamen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Jadi kalau misalnya Indonesia. dibilang wah nggak bisa, nggak ada bukti, nggak ada apa, ini banyak sekali berarti sekali. minimal yang bisa dijadikan alat bukti banyak banget. Keterangan saksi ada, keterangan ahli ada, surat ada, kemudian petunjuk banyak gitu. Betul, dan kalau mau ditanya Dokumen satu-satu juga elektronik ya banyak ada. Contoh ya, misal Dian Sandi misalnya, kan Dian Sandi itu memang sudah dipanggil ya, kita nggak tahu apa ditanya apa, tapi Dian Sandi itu kan bisa ditanya, kamu dapat dari mana ini ijazah yang kamu upload ini? Karena ada dugaan, ini dugaan ya, sekali asas praduga tak bersalah, bahwa ijazah tersebut diedit. Kan kita bisa bikin kita bikin muka kita jadi cakep, muka kita jadi anak-anak dan lain jadi sebagainya. tetap elektronik sebenarnya. Iya. Tetap bentuknya digital sampai saat Digital. ini. Oh. Kalaupun ada analognya ya bisa saja printed. Jadi awalnya digital, lalu kemudian di print. Kan begitu metodenya. Bukan awalnya blanko, Ya ya kan? Kalau masa-masa itu berarti pakai Adobe Reader gitu kan? Ya pokoknya edit-editnya gitu. Ya pokoknya intinya. masih Nah, pakai itu. yang kemudian di Roy Suryo yang kemudian dia ELA, ya kan? Jadi error level analysis. Dengan ELA dia kemudian melihat begitu di ELA kacau. Iya. Karena Terlihat semuanya. bahwa ini editan Proses semua. editing itu. Ya. Nah. Lalu dia bandingkan dengan ijazah dia yang tidak ada editnya. Iya, Jadi ketika bersih gitu. dihitamkan gitu, kelihatan tuh masih logonya jelas, ininya gila. Jadi ELA itu untuk melihat apakah ada editan atau enggak. Nah, itu yang sebenarnya kan metode-metode yang kalau memang nggak benar, ya silahkan dibantah. Ini kan nggak ada pembantahnya, yang ada adalah wah nggak sah itu karena dokumen analog kok jadi di digital, itu ngawur kata Sylvester gitu. Yang tidak ngawurnya nggak ada. Pokoknya bilang ngawur aja ya, nggak ngawurnya nggak ada, gimana gitu. Sylvester kata Harris apa tuh? Kata Didu, saya Didu mau di plaster. Tapi belum ya. Oke, silakan. Oke, kita lanjutkan di slide yang ke-19. Itu kita coba menggali siapa sih Paiman Raharjo ini. Ternyata sangat menarik, RH. Paiman Raharjo ini sangat menarik. Saya sih sebenarnya Lisa, sebelumnya saya disclaimer dulu, saya mau undang Paiman. Iya. Dia udah bersedia datang ya. Jadi dia untuk cover both side, tetapi nggak tahu kapan dia datang. Coba kita iseng-iseng silakan terus. Oke. Paiman Raharjo ini ternyata di kasusnya ini kan terjadi di tahun 2012 pada saat Jokowi mencalonkan diri menjadi gubernur DKI. Nah, ternyata di tahun 2013 Paiman Raharjo ini sudah diangkat jadi kepala BUMD DKI, yaitu bukan kepala BUMD, komisaris di BUMD DKI, yaitu Food Station Cipinang Jaya. Sejak tahun 2013. Dan pada tahun 2015 dia masuk ke ranah nasional, itu tercatat sebagai komisaris independen perusahaan gas negara. Itu cuannya banyak gitu. Tapi nggak tahu tercatatnya sampai tahun berapa. Kami coba browsing. Gara-gara Lisa belum ketemu. Gara-gara Lisa dan gara-gara kita ngomong-ngomong dulu, akhirnya tantiemnya dihapuskan. Iya, saya tahu itu kayaknya. Si baru mau bilang ke Era kita bahas terus tuh. Tantiem hilang. Begitu saya konfirmasi ke saya, senang sekali dia. Oh iya benar. Oke, silakan. Oke. Terus ternyata hingga 2025 sampai bulan Juni tadi, Paiman Raharjo ini merupakan komisaris yang lebih tinggi lagi nih grade-nya. Pertamina Hulu Energi. Ya, itu Pertamina Hulu Energi itu konon kata siapa itu 80% pendapatan Pertamina itu dari Pertamina Hulu Energi. Makanya komisarisnya juga Denny JA per bulan itu sekitar 8 sampai 9 M. Jadi mirip-mirip sama Pertamina Corporate. Makanya Denny JA langsung protes dia. Denny JA begitu tantiem dihapuskan per tahun buku 2025 kan. Iya. Dia baru menggantikan Paiman CS ini dari gitu. Tapi kita dukung ya. Kita dukung Prabowo Subianto untuk dua hal. Hidup RH. Salah. Yaitu menghapuskan tantiem
dan kemudian memberikan abolisi kepada Tom Lembong gitu. Iya, betul. Oke, silakan. Oke. Jadi ini tidak tercatat komisaris independen PGN sampai kapan, tapi kita asumsikan selama 5 tahun itu 2015 sampai 2020. Ya. Nah, berarti di 2021 sampai 2025, Ya. Pak Iman ini sudah menjabat sebagai komisaris di Pertamina Hulu Energi. Ya. Jadi selama 10 tahun itu full jadi komisaris. Ya. Nah, tapi di tahun 2023 dia menjabat rangkap sebagai wakil menteri PDDTT, Ya. daerah tertinggal dan transmigrasi selama 2 tahun. Jadi sejak berganti pemerintahan 2025 apa 2024 kali ya? Ya. Berganti pemerintahan dia menjadi tidak menjadi menteri lagi. Itu maaf wamennya dari 2023 sampai 2024. Dan menjadi rektor Universitas Mustopo Beragama itu tahun 2022 sampai 2025. Jadi baru diganti Juni 2025 ini. Sebenarnya kalau di pengangkatan mestinya Pak Iman ini dari tahun 2022 sampai 2027. Tapi ternyata di Juni tadi diganti rektornya. Jadi rektor Mustopo Beragama sudah bukan Pak Iman lagi. Oke. Yang menarik Pak Iman ini pernah upload mungkin di Instagramnya ya, saya belum cek di mana. Dia bilang wah dia dengan bangga mengatakan saya cuma mengajukan profesor itu cuma butuh waktu 2,5 bulan nih udah jadi profesor. Sementara rata-rata dosen itu nggak gampang untuk jadi profesor. Ada yang ngajuin 5 tahun, sekian tahun. Dia 2,5 bulan aja sudah bisa jadi Tapi profesor. memang ya, kalau kita lihat profesor itu kita lihat di Indonesia ini ada yang profesor itu ada dari 3 jurusan. Ya. Satu profesor yang resmi, profesor dikti. Oh ya. Jadi yang memang berbekal Kepres kalau tidak salah ya, keputusan presiden tuh. Keputusan presiden, keputusan menteri itu ya, profesor. Menteri mesti dikti. Ya tapi Kepresnya keputusannya keputusan siapa gitu? Keputusan menteri atau keputusan presiden? Nanti kita lihat ya. Oke. Nah, yang kedua adalah profesor pemberian dari universitas. Honoris causa? Bukan honoris causa. Bukan. Profesor betulan. Dianggap tapi cuma pemberian universitas itu meniru gaya-gaya luar negeri Amerika apa-apa. Konon Otto Hasibuan tuh ya itu profesor pemberian universitas saja, bukan profesor dikti. Yang ngasih itu kalau nggak salah Pelita Harapan, sama dengan yang lawyernya Jokowi, si Firman. Itu juga dari Itu dari Universitas Islam Sultan Agung. Padahal dia bukan pengajar di tempat itu. Dan bahkan pengalamannya sebagai kan dia tamat S1 2015, dapat profesor 2024. 9 tahun ya? 9 tahun. Luar biasa. 9 tahun saja berkarir di dunia hukum. Ya kalau kaya raya itu kan soal lain ya. Dia menantunya Otto Hasibuan. Tapi maksud saya, aduh lama-lama negeri kita ini parah banget gitu ya. Nah, Iya. itu yang jadi masalah. Bayangkan 9 ketiga? tahun. Yang ketiga dari luar negeri. Jadi beberapa orang, kalau misalnya kita dengar Profesor Egy Sujana misalnya, itu dari Malaysia. Oh, oke. Atau misalnya Profesor Anand Dwi Nasution itu dari Australia. Memang mengajar di sana atau? Mereka semacam profesor kehormatan juga. Tapi gini, kita harus bayangkan kalau di luar negeri itu orang diberi gelar profesor itu sesuai dengan seperti pangkat akademik aja. Oh, Jadi kan tokoh kaliber kan Anand Dwi Nasution, Diakui gitu Lubis, ya. kan diakui. Nah, Expertise-nya. kerjanya mereka bisa membimbing disertasi. Oh, iya. Misalnya dari Melbourne University kan, mereka membimbing disertasi, lalu sekali-sekali ke sana ceramah dan lain sebagainya begitu. Ya biasanya itu tim Lindsay yang sering sekali ngontak orang-orang Indonesia untuk dijadikan. Kalau nggak salah Jimli Asidiki juga jadi ada attachment ke Melbourne University. Tapi Anda belum profesor ya? Belum, provokator saya. Profnya itu provokator. Janganlah RH. Oke, jadi Sebenarnya kenapa tidak profesor? Sederhana aja kan, tidak pernah diurus. Karena untuk profesor tuh Anda harus padahal RH memang akademisi kan, mengajar kan sebenarnya. ya, tetapi terakhir ini kan kira-kira setelah YouTube ini 5 tahun terakhir itu Udah jarang ngajar. saya menjadi orang yang lebih kental dunia aktivismenya daripada dunia academiciannya. Oh, oke. Jadi atau academician yang aktivis, bukan yang di kampus yang muter-muter di kampus. Ya saya tercatat sebagai Dosen, dosen resmi di sebuah universitas, tapi saya tidak mau sebutkan karena kasihan dengan universitas itu. Kalau Berarti kita punya NIDN-nya ya? punya Nomor induk dosen nasional, punya. Dan kalau saya sebutkan universitasnya itu kasihan karena gini, Nggak pernah hadir? Atau Bukan. Gimana? kita ini kan oposisi. Oh, oke, ngerti. Gitu. Kecuali kalau kita bagian dari pemerintahan, wah itu senang semua orang kan. Tapi kalau kita begitu oposisi, ya adalah kita tahu diri lah. Kita nggak usah sebutkan jati diri kita. Ketimbang, makanya kan saya nggak mau disebutkan dari kampus mana kan. Iya, betul. If you want invite me, saya Refli Harun, not a lecturer from a certain university. Kan? Yes. Jadi ya, itu aja. Oke, silakan. Oke, yang menarik juga ada yang mencoba melihat bahwa walaupun Pak Iman Rahazuri udah level profesor dan mengaku mengajar sejak lama gitu, indeks Scopusnya
satu saja. Oke. Jadi dia baru 2 kali kalau nggak salah mempublish hasil jurnalnya di internasional. Terus ada sekarang dia sebenarnya Paiman juga sudah mengalami tuntutan nih dari para mahasiswa Iya. di kampusnya karena ada perbedaan informasi pendidikan nih yang dipertanyakan. Ada 3 versi. Ada pengakuan bahwa dia S1, S2 di Mustopo beragama tadi, S3-nya di Unpad. Ada lagi yang pernyataan dia S1, S2, S3 sebenarnya di Mustopo semua. Ada lagi pernyataan dari Paiman dari salah satu dokumen di mana gitu ya. Tapi ini mahasiswa itu sudah mencatat dia S1 di IKIP Jakarta, sekarang namanya UNJ, S2 di Unpad dan S3 di Mustopo beragama. Jadi histori pendidikannya itu aneh gitu. Berbeda-beda nggak jelas. Makanya gitu. sebenarnya di Indonesia ini aneh. Seorang yang berpendidikan tidak konsisten kok bisa profesor gitu. Iya, tidak Harusnya- konsisten dan tidak jelas Iya, kan? tidak jelas keilmuannya di mana sesungguhnya. Makanya saya ingat Anies Baswedan ya, berapa kali dia cerita kok nggak di profesor aja, maksudnya kan banyak kampus yang mau ibaratnya mau attach sama dia kan, nggak mau dia. Kenapa? Karena tanggung jawab akademiknya kan jadi nggak ada. Pinter iya, tetapi kan kita harus membedakan antara academician sama aktivis. Kalau kita jadi aktivis ya tahu diri lah. Masa bawa profesor kemana-mana, tetapi kita sendiri nggak pernah mengadakan penelitian, tidak pernah mengajar dan lain sebagainya. Lalu gelar profesor digunakan untuk keren-kerenan sebagai lawyer misalnya. Nah itu yang nggak benar akhirnya. Jadi tidak ada karya akademiknya, tidak jelas keilmuannya, tiba-tiba bilang profesor. Nah itu yang jadi masalah. Kalau saya kan konsisten tuh, S1-nya hukum, S2-nya hukum, S2 lagi hukum, S3 hukum, nggak pernah loncat-loncat. Kalau Anies masih tidak konsisten. Kalau nggak salah S1-nya ekonomi, kemudian public policy, kemudian politik. Makanya Yang 2 dan 3 masih nyambung ya. Yang pertama enggak. makanya kalau misalnya kita bicara core bisnisnya apa, itu yang agak masalah. Kecuali makanya seorang Rizal Ramli misalnya kurang pintar apa? Dia tidak profesor. Iya. Kalau Karena- akademisi cukup ketat itu. Bahwa kalau tidak inline itunya dia tidak bisa jadi profesor. Kecuali tadi orang-orang yang beli dari kampus, kemudian dapat penghargaan dari kampus atau dia pejabat publik, bayangkan. Iya. Baru jadi menteri hukum, tiba-tiba profesor nih langsung. Ya. Ada yang S2 dulu baru S3. S3 dulu baru S2 ada gitu kan. Oke lah. Ya. Ada juga S3 dulu baru S1 tapi bidang lain ya. S3-nya bidang politik, tiba-tiba mengambil S1 hukum kan juga. gitu. Oke. Oke, silakan. Nah, tapi di sini kita catat juga bantahan dari Pak Iman Raharjo ya, supaya cover both side lah gitu ya. Dia bilang dia sebenarnya membuka tempat percetakan dan fotokopi di Pasar Pramuka itu dari tahun 97 sampai 2002 saja. Ya. Karena di tahun 2023 dia sudah menjadi kaprodi di Universitas Mustopo. Jadi pada saat yang dibilang pembuatan ijazah Jokowi di Pasar Pramuka tahun 2012, Pak Iman katanya dia sudah nggak punya kios. Tapi Rosuryo yang mendatangi langsung Pasar Pramuka mendapatkan kesaksian langsung bahwa kiosnya tuh ada dari tahun 97 sampai 2017. Ya. Dan lokasi kiosnya itu walaupun mungkin sudah bukan milik Pak Iman atau diserah terimakan atau diolah orang lain, tahun 2024 kan kebakaran tuh lokasi kios di sana. Ya. Dan Pak Iman ini juga diketahui adalah pendukung Jokowi Tulen karena dia adalah ketua umum relawan sedulur Jokowi. Oke. Itu tentang Pak Iman Raharjo. Menarik sekali sebenarnya Pak Iman ini. Oke ya, tapi nanti kita lihat ya. Nah, saya berusaha mengundang Pak Iman tuh untuk ngomong lebih banyak. Iya, mudah-mudahan dapat klarifikasi langsung ya cover board side-nya dari yang bersangkutan. Nah, berikutnya itu yang juga cukup menarik itu adalah sangat menarik sebenarnya dari Kasmujo. Itu di slide 22 itu terlihat Kasmujo waktu foto kiri itu adalah saat ditemuin Rismon Sianipar di rumahnya dan foto kanan waktu ditemuin oleh Jokowi. Pada saat itu Jokowi berkunjung sebelah kiri tapi nggak ada foto Rismonnya ya, tapi kita tahu itu pada saat ketemu dengan Rismon. Dan ada yang ada hal-hal yang melihat, oh itu bukan di rumahnya Pak ini, tapi sebenarnya Rismon menemui dari pintu belakang sepertinya, atau pintu samping, sedangkan kalau Jokowi dari pintu depannya rumahnya. Oke. Nah, ada apa sih dengan Kasmujo? Apa yang terjadi di sini gitu kan? Ya karena pada saat Jokowi mengisi kuliah umum di UGM pada tanggal 19 Desember 2017, itu Jokowi datang ke Fakultas Kehutanan dan di sana dia di mimbar pidato memanggil Kasmujo dan menyatakan Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsinya. Nggak bisa dibantah ya dari kata-kata itu, dari rekaman yang ada. Nah kemudian pada tanggal 11 Mei 2005 Kasmujo mengatakan bahwa dirinya bukan pembimbing skripsi, melainkan pembimbing akademik Jokowi dari tahun 1980-85. Dia menyatakan Jokowi itu anaknya rajin, ginilah. Dia pernah berkunjung ke pabriknya dan segala macam. Waktu itu kalau nggak salah saya memang lihat itu pernyataan Kasmujo langsung. Dan 2 hari kemudian Jokowi di Twitter resminya mengatakan pada tanggal 13 Mei bahwa Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi tapi pembimbing akademiknya. Dia meralat berita bahwa Kasmujo adalah pembimbing skripsinya. Nah, jadi ini Jokowi versus Jokowi gitu ya. Iya. Dan pada saat Rismon mendatangin
Kasmujo pada 17 Juni 2005 di rumahnya, terjadi perbedaan informasi lagi ya. Kasmujo menyatakan bahwa dia bukan pembimbing skripsi dan bukan pembimbing akademik Jokowi karena saat itu dia masih berusia 35 tahun, masih sarjana muda dan merupakan asisten dosen. Jadi dia belum berhak mengajar langsung kepada para mahasiswa. Jadi kalau soal pembimbing ini kita harus disclaimer juga. Dalam pengalaman saya ya, dosen pembimbing saya itu asisten dosen juga. Waktu itu Sigit Rianto ya, yang belakangan jadi profesor, kemudian jadi dekan 2 kali dan meninggal tahun lalu ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalnya. Mungkin karena mahasiswa hukum itu banyak, per angkatan itu 250, sehingga diperbolehkan mereka jadi dosen pembimbing. Tapi pembimbing skripsi ya tidak kelihatannya ya, karena saya kan bukan jurusan hukum internasional. Kebetulan almarhum Sigit Rianto ini jurusan hukum internasional. Nah, saya hukum tata negara. Tetapi memang biasanya sangat bergantung kepada kondisi fakultas masing-masing. Kalau misalnya rasio dosen dan mahasiswanya masuk akal, ya barangkali dosen-dosen senior yang jadi pembimbing akademik. Tetapi kalau seperti fakultas hukum yang satu angkatan itu 200-250, ya barangkali dosen-dosen yang junior pun dikerahkan sebagai dosen pembimbing akademik, tapi bukan pembimbing skripsi. Karena pada waktu itu ya Sigit Rianto usianya juga muda sekali pada waktu itu ketika dia membimbing menjadi dosen pembimbing saya ya. Jadi kalau kita lihat misalnya Sigit Rianto dia udah meninggal ya, tapi yang jelas dia kelahiran muda dia, ya kira-kira usianya tidak jauh-jauh amat dengan saya ya, gitu. Jadi waktu dia itu masih bujangan, usianya baru 20-an begitu. Belum 30 ya? Belum 30 pada waktu itu. Jadi ada juga, tetapi saya kira memang bergantung kondisi masing-masing. Nah, tahun 64 dia lahir. Jadi kalau misalnya 89 saya masuk, 64 baru 25 tahun dia. Oh iya. Tapi sudah jadi dosen pembimbing akademis ya? Pembimbing akademik. Oke, silakan teruskan. Ya, di situ Kasmujo menyatakan demikian, tapi memang Kasmujo mengakui pada tahun tersebut dia masih sarjana muda. Jadi memang posisinya itu belum dosen, masih asisten dosen. Mungkin kalau kami sih dulu asisten dosen itu biasanya untuk mendampingi saat praktikum atau memberikan tambahan-tambahan, itu istilahnya responsi, pengajaran tambahan aja. Tapi bukan mata kuliah, maksudnya bukan kuliah yang umum gitu. Ya. Umumnya ya kalau asisten dosen. Kalau Kasmujo ini usianya sebentar saya cek ya. Kalau dia saat ini 74 kalau nggak salah. Ya, kalau dia bilang bahwa dia belum 50 tidak berhak membimbing, itu tidak berhak membimbing skripsi. Tapi kalau sebagai pembimbing akademik, saya tidak tahu bagaimana fakultas kehutanannya ya. Tapi kalau dia masih asisten dosen ya, belum dosen. Ya sama seperti Pak Sigit itu asisten dosen, dia jadi pembimbing juga. Jadi dua jenis asisten dosen. Ada asisten dosen yang dosen, yang sudah diterima sebagai dosen, tapi belum boleh ngajar, maka dikatakan masih asisten dosen, padahal dia sudah dosen. Oh, oke. Ada yang asisten dosen yang mahasiswa. Iya, kebanyakan gitu. Nah, asisten dosen itu masih mahasiswa. Di Fakultas Hukum UGM nggak ada asisten dosen yang mahasiswa. Jadi semua asisten dosen itu adalah dosen. Tapi belum mendapat hak mengajar. Belum mendapatkan panggung mengajar. Jadi paling pengganti kalau misalnya dosen utamanya. Jadi teaching dia kan. Gitu. Oke, jadi kalau dia bilang asisten dosen, saya kira asisten dosen yang dosen dia. Karena Kasmujo ini diangkat ke tahun berapa gitu? Tahun 76 dia sudah tercatat sebagai dosen kalau nggak salah. Gitu. Dia pensiun dari UGM tahun 2014. Saat ini usianya sekitar 74-75. Berarti pensiun di umur 65 tahun sepertinya. Ya. 60. Ya karena dia S1 ya atau S2 ya. Kalau dia profesor 70 tahun kan? Iya, betul. Gitu, karena dia dosen yang tidak profesor. Oke, silakan teruskan. Kita lanjutkan yang krusial berikutnya atau kontroversial dan sulit terbantahkan ini adalah salahnya penulisan ejaan nama dari dosen pembimbing Jokowi, yaitu Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Di skripsinya Jokowi itu tertulisnya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Dan sebenarnya konfirmasi atau klarifikasi penulisan yang salah ini bahkan dari anaknya almarhum Profesor Ahmad Sumitro, dari Aida Greenbury atau Aida Asini Putri. Itu langsung ya konfirmasi bahwa ayah saya itu penulisan ejaannya itu Profesor Dr. Ahmad Sumitro, SU. Itu dari Aida. Makanya konfirmasi ini berita ini. Dan berikutnya dari kebetulan Aida juga yang menayangkan ijazahnya dan ada tanda tangan ayahnya. Aida ini juga berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM angkatan 89-90 ya, RW ya. Dan di sana tertera tanda tangan ayahnya yang sebenarnya secara kasat mata ya nggak perlu ahli tanda tangan apa istilahnya tuh.
kita bisa secara kasat mata melihat tuh perbedaan cukup signifikan antara tanda tangan yang ada di skripsinya Jokowi dan tarikannya ya dengan ijazah dengan tanda tangan Profesor Dr. Ahmad Sumitro yang ada di ijazahnya Aida. Sangat berbeda, signifikan berbeda. Jadi itu juga merupakan salah satu keraguan dengan ijazahnya Jokowi. Juga UGM sendiri memberikan ralat pada berita kematian Profesor Dr. Ahmad Sumitro yang tayang pada 24 September 2009. Itu beliau kan meninggalnya kalau nggak salah 22 September 2009, tapi beritanya di 24 September 2009. 13 tahun kemudian UGM kan merawat itu berita tentang jabatan Dekan Kehutanan. Jadi tadinya yang dijabat oleh Ahmad Sumitro selama 3 periode berturut-turut 1977 sampai 1988 itu 3 periode, diubah menjadi 1978 sampai 79, 1980 81, 88 91, 91 94. Nah, sehingga berdasarkan ralat tersebut Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu bukan dekan Fakultas Kehutanan UGM pada 1985 saat Jokowi lulus, gitu kan? Jadi yang tanda tangan maksudnya tanda tangan di ijazahnya Jokowi jadinya bukan Profesor Dr. Ahmad Sumitro, tapi yang bertanda tangan di skripsinya lah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, kalau kita lihat ya hal-hal yang penting gitu ya, hal-hal yang penting aja. Penting ini sangat penting sebenarnya. Ya, hal yang penting itu misalnya tanda tangan tuh. Kalau tanda tangan kita lihat tanda tangan tuh berbeda itu. Coba lihat tanda tangannya. Iya, tanda tangannya tuh di slide 27 terlihat jelas. Kayaknya nggak perlu seorang ahli ini ya sampai karena signifikan gitu kasat mata. Kalau kita lihat ya, misalnya di bawah itu sangat tegas ya. Betul. Terutama ketika tarikan awal itu ya, tegas sekali. Ya. Tapi di atas itu tidak ada ketegasan. Ragu-ragu gitu ya, seperti menariknya. ya nariknya itu ragu-ragu. Hati-hati gitu. Iya, seperti upaya untuk menirukan tanda tangan gitu. Iya. Sangat persis gitu. Iya. Pelan-pelan gitu. Terutama di bagian Sumitronya itu yang kedua, ya kan? Itu kalau ini kan agak kotak yang di bawah itu. Kalau yang itu kan agak bulat sedikit gitu ya. Kelihatan betul. Kalau ini tegas, kalau itu tidak tegas tuh. Seperti orang yang meniru gitu. Belajar tanda tangan. Oke, itu hal yang sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa Banyak sekali sebenarnya. Masih kita lanjutkan lagi, FH. Masih ada waktunya. Ada lagi nih, berikutnya ini tentang deskripsi juga. Ini yang sangat fenomenal. Waktu itu kan pernah kami bahas dengan RH yang big data itu loh. Kenapa di bulan April itu setelah Lebaran terjadi peningkatan signifikan, cukup signifikan orang yang percaya bahwa ijazah Jokowi itu fake. Kenapa terjadi gitu ya? Peningkatan signifikan. Ternyata dari sini baru teringat. Waktu itu Rismon datang dengan berita bahwa skripsi Jokowi itu halaman depan dan judulnya menggunakan font Times New Roman yang pada tahun tersebut belum ada. Dan sebenarnya itu baru diluncurkan Windows 3.1 yang diluncurkan pada 1992. Nah, itu orang terkagetkan dan terbaru bahkan Risma mengatakan karena itu tingkat kerapatan hurufnya sudah sangat rapat, itu bahkan bukan font yang digunakan pada tahun 92 tapi font Times New Roman yang terdapat pada Windows XP yang eksisnya malah pada tahun 2004 sampai 2005. Nah, ini orang terkagetkan. Ini benar-benar suatu informasi baru. Jadi pada waktu kami analisa big data di Bongkar Files, ini terjadi peningkatan signifikan orang yang percaya bahwa ijazah tersebut fake karena data ini. Dan itu di skripsi tersebut tidak ada lembar pengesahan, tidak ada tanggal ujian, tidak ada nama dan tanda tangan dosen penguji lainnya selain Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro tadi. Akhirnya pada reuni terakhir di 26 Juli 2005, Jokowi menyatakan bahwa ada dosen penguji saya yang lain yaitu Insinyur Ranu Gede dan Insinyur Sofian Wasito. Gitu. Ini baru muncul di 26 Juli ini. Jadi pernyataan lisan Jokowi saat reuni tersebut. Gitu. Ini signifikan nih. Jadi ya kalau kita lihat dari sini aja petunjuknya banyak banget ya. Iya, ini yang besar-besar yang kita kumpulkan petunjuk ya. Iya. Gitu. Oke, silakan. Nah, ya juga terjadi blunder pada saat menentukan waktu KKN Jokowi. Nah, itu kan Barreskrim menyatakan, oh ini banyak loh foto-fotonya KKN-nya nih ditampilkan kalau nggak salah ada 9 foto saat Jokowi KKN dan saat Jokowi sedang beraktivitas kuliah. Itu di halaman di slide banyak slide-nya 35 ya. Jadi dinyatakan saat itu Barreskrim yang langsung diwakilin oleh Ditrivindumnya Brigjen Polisi Johan Gani Rajapuro mencatat ada beberapa kegiatan Jokowi selama kuliah, yaitu kuliah lapangan 1 hari di Banjarjo Ngawi tahun 80, kuliah lapangan 3 hari di Baturaden dan Cilacap tahun 82, inventarisasi hutan 6 hari di Banjarjo tahun 82 juga, praktek umum 2 bulan di Madiun Cepu dan Rembang tahun 83, KKN selama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali tahun 83, problema kehutanan selama 3,5 bulan di Kota Madia Surakarta tahun 84-85. Nah, selain menyatakan itu ada berapa tuh?
kegiatan Jokowi selama berkuliah. Barreskrim juga melengkapi dengan dokumentasi foto saat Jokowi KKN, tapi sayangnya itu tidak ada foto Jokowinya tuh di slide tersebut. Oke. Jadi ada foto KKN, tapi tidak ada Jokowi. Apa Jokowinya sedang tidur, sedang tidak ikut foto atau moto kali? Ya? Yang motonya mungkin. Yang itu mungkin. Iya itu. Nah, tapi karena banyak sekali cuitan alumni dari BIN, Badan Investigasi Netizen ya, yang mengatakan, nah kalau untuk KKN itu kan ada syarat minimal SKS, menyelesaikan jumlah SKS tertentu. Jadi kalau mahasiswa yang masuk 80 nggak mungkin KKN di tahun 83. Ya. Nah dari situ ternyata muncul pernyataan baru dari Jokowi. Dia menyatakan Jokowi mengatakan, saya KKN awal 85 kok gitu. Nah jika pernyataan Barreskrim itu yang hasil pengumuman mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu identik dengan ijazah lain itu pada tanggal 22 Mei, pernyataan dari Jokowi sendiri bahwa KKN itu tahun 85 itu dikeluarkannya pada 13 Juni 2025. Oke. Ini kan blunder-blunder yang muncul dari Jokowi ya. Jadi perbantahan yang terjadi. Oke. Nah yang paling ini juga yang jadi tanda tanya, mengapa Barreskrim harus menyita? Nah ini penutupnya ya, Hayam. Kenapa Barreskrim harus menyita bundel harian Kedaulatan Rakyat edisi bulan Juni, Juli, Agustus tahun 80 yang ada di Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di sana sebenarnya pada bundel-bundel itu katanya per 2 bulan, per 3 bulanan, mestinya per 3 bulan ya. Jadi Januari, Februari, Maret satu bundel, April, Mei, Juni satu bundel, Juli, Agustus September mestinya. Juli Agustus September itu ya. Salah dia. Juli Agustus September hilang karena pada terbitan 18 Juli sebenarnya ada pengumuman kelulusan hasil ujian perintis 1. Ya. Yang termasuk yang diterima oleh UGM. Kalau digitalnya ada nama Joko Widodo, cuman kan kita pengen lihat dokumen analognya. Karena kalau digital bisa jadi diedit ya sekali lagi. Oh, ada di digital di Kedaulatan Rakyat. Ya, di websitenya. Jadi ini yang pernah ditampilkan oleh Barreskrim juga kalau nggak salah, bahwa harian Kedaulatan Rakyat. Nah, begitu dilihat ternyata ada tulisan yang berbeda, yang poso itu, yang puasa gitu loh. Oh iya. Nah itu yang jadi kontroversi kan, karena dalam bulan Jawa itu nggak ada kata puasa, adanya pasa atau poso. Katanya. Jadi pasa itu bulan puasa Ramadan. Iya. Gitu. Nah itu juga kemudian gara-gara itu respon berusaha menggeruduk. Ternyata kedahuluan gitu ya. Udah hilang ternyata dokumentasi itu KR di perpustakaan. Iya, ini saja ya, tapi ini udah luar biasa menurut saya. Ini aja yang paling kontroversial ya. Maksudnya kontroversial ini sulit dibantah gitu. Sulit dibantah sebenarnya bukti-bukti ini. Begitu ya. Oke, begitu ya saudara sekalian ya. Saya ini sambil lihat-lihat tuh ada acara apa-apa gitu ya. Jadi perdebatan tentang ijazah ini lama-lama perdebatan talk show aja. tidak lagi substansi ya. Jadi misalnya ini ada acara interupsi di iNews ya. Kemudian acara apa ini? Spesial para penghuni FYP apa nih, Newsmaker Indonesia kita apalah. Jadi ada KRM Roy Suryo, Firdaus Wibowo, Arianto Sutadi gini. Jadi kayaknya dicari orang-orang yang suka ribut aja. Ada juga Rocky Gerung di situ ya. Begitu saudara sekalian ya. Yang jelas memang ijazah ini the last statement from me ya. Saya selalu bilang begini terakhir ini ya. Untuk mengatakan ijazah itu asli dan memang ada aslinya itu mudah. Ya. Tinggal tunjukkan, selesai. Iya, betul. Untuk mengatakan ijazah itu asli dan tidak ada aslinya sulit. Karena itu perlu survei, perlu buzzer, perlu Sylvester, perlu Adi Armando, dan perlu segala perangkat, perlu reuni, perlu budget yang besar. Karena untuk meyakinkan publik itu tidak mudah kalau tidak punya. Kalau punya tinggal tunjukkan saja. Oke, itu satu skenario. Tapi bagaimana? Oh, ini Pak Jokowi punya. Pak Jokowi kan sengaja disimpan dan lain sebagainya. Kalau dia begitu kejam sekali ini orang, nggak pantas disebut negarawan. Kenapa? Kalau memang dari awal ada, ya harusnya dia selesaikan polemik ini. Jadi tidak ada yang namanya pertengkaran tidak produktif anak bangsa. Roy Suryo tidak lagi bicara tentang penelitian ijazah, tapi barangkali dia mengarahkan energinya pada hal-hal lain yang barangkali lebih dibutuhkan. Karena itu saya kok lebih percaya pada skenario pertama. Itu dugaan saya ya. Boleh dong, masa nggak boleh ya kan? Oke, terima kasih Liz ya. Ada last word from you. Ada kata-kata closing statementnya.
Apa ya, Era? Menurut saya ini bukti-bukti nyata, signifikan, kuat, dan nggak terbantahkan, yang mestinya menjadi penyebab Bareskrim atau kepolisian untuk melanjutkan penyelidikan tentang ini. Gitu aja, Era. Oke ya. Jadi saudara sekalian, tidak ada alasan bagi Bareskrim Mabes Polri untuk tidak melanjutkan investigasi ini karena terlalu banyak ya alat-alat bukti yang bisa digali. Petunjuk ada, ya surat ada, keterangan ahli ada, keterangan saksi ada, dokumen elektronik ada, keterangan terdakwa nanti kalau di persidangan. Begitu saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Yes.